Kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Radi Saputro. Saudara, saksi Komisaris Polisi Aditya Cahya yang bertugas sebagai tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menyebut bahwa saat hasil penyelidikan tim sus menyita hard disk dan flash disk yang merekam suasana di luar rumah Verdi Sambo selama 2 jam. Dan isi rekaman ini memperlihatkan kedatangan Putri Chandrawati hingga Verdi Sambo saat memasuki rumah Duren 3, termasuk merekam gambar korban di luar rumah sebelum kejadian pembunuhan terjadi. Apa-apa saja itu? Ada elektronik ya? Siap. Ada flash disk dan hard disk yang kami sita dari Pak Baikuni. Oh gitu. Klien saudara menyita selaku tim sus tadi. Jadi dimasukkan ke lab krim. Hasilnya saudara tahu? Hasil flash disk tadi yang merah hitam itu? Siap. Dari hasilnya kami dapatkan dari hard disk eksternal, Pak. Iya. Kami bisa dapatkan potongan video CCTV dengan durasi kurang lebih 2 jam. Jam 4 sore sampai jam 6 sore. Pada tanggal 8 Juli 2022 yang mengarah langsung ke rumah Pak Verdi Sambo. Dari flash disk itu tadi ya? Dari hard disk, Pak. Oh dari hard disk? Siap. Di situ hanya memperlihatkan pada saat kedatangan Ibu PC, pada saat kedatangan Pak Verdi Sambo, bahkan di situ sempat memperlihatkan bahwa Joshua masih terlihat di rekaman video itu pada saat Pak FS sampai di lokasi. Mungkin itu garis besarnya, Pak. Siap. Joshua si korban itu masih hidup? Masih ada. Masuk dari gerbang? Di dalam, Pak. Sudah di dalam. Oh sudah di dalam? Sudah di dalam. Tapi terlihat di CCTV. Menit ke berapa, detik ke berapa? Oh, mungkin nanti ada detail dari hasil pemeriksaan barang bukti digital. Dalam sidang, saksi Kompol Aditya Cahya juga menunjukkan DVR CCTV kosong di depan majelis hakim. Dia menjelaskan ada 2 DVR yang diserahkan ke Puslap 4, sementara 1 lagi ada di kasus yang lain. Ini 2, yang 1 lagi itu kalau tidak salah punyanya Kasat Reskrim Polres. Jadi ada 3 yang sebetulnya. Yang ini, Pak. Yang ini diserahkan ke Puslap 4. Yang ini diserahkan ke Puslap 4. Jadi kalau Bapak buka di dalamnya, ada 1 yang merek G-Lens. Ini dengan merek yang sama ya? Merek yang sama atau berbeda? Ini yang mulia, yang ini, G-Lens ini ketika kami cocokkan serial numbernya dengan dus yang kami temukan di Pos Satpam, itu sama. Ini. Siap. Jadi pada waktu saudara datang menemui Marzuki, ini diperlihatkan tiga-tiganya ini? Yang ini sudah ada di Puslap 4 yang mulia. Iya. Siap. Pak Marzuki memperlihatkan ini. Pak, yang diambil yang ini, Pak. Ini dusnya masih saya simpan. Oleh sebab itulah kita bisa mengidentifikasi bahwa dus inilah benar adalah DVR yang berada di komplek yang ada diserahkan ke Puslap 4. Yang ini isinya? Siap. Datanya sudah tidak ada, kosong. Siap. Ini kosong. Kan ini barangnya ini. Siap. Yang baru tidak tahu yang di sana. Siap. Cuma Jadi yang diserahkan. Yang baru Tetap di sana. tetap Siap. nempel di situ ya? Siap. Sepengetahuan kami ini adalah dus DVR yang baru. Yang diganti di Betul. Di komplek. Betul. Siap. Jadi dus ya? kardusnya aja. Siap. Yang kosong itu ini, Pak. Ini siap. Kan ini G-Lens sama nomor serialnya juga sama. Sama. Ini baru 2 ini? Siapa? Ini baru 2? Bukan, Pak. Inilah yang menjadi barang bukti, Pak. Yang ada di sana. Siap, yang mulia. Yang saudara katakan tadi ada 3 DVR ya? Yang 1 kemungkinan ada di kasus lain, yang mulia. Ada nggak di sini? Serial number 97 7042 77 1322. Ini. Serial number. Sama. Siap. Berarti barang ini, dusnya ini. Yang ini yang dicopot, dusnya masih ditinggal di sana. Siap. Ini dus yang baru, yang dipasang oleh saudara Afung. Siap. Cukup? Itu terdakwa ya mengenali ini tidak? Terdakwa, saudara ditanya, saudara mengenali barang bukti ini tidak? Tidak pernah tahu. Terdakwa Agus?
Tidak pernah lihat. Ya. Cukup, silakan kembali. Dalam sidang, Kompol Aditya Cahya, anggota tim sus kasus Sambo, menjelaskan bahwa saat CCTV di rumah Verdi Sambo benar terganggu. Namun kondisi DVR CCTV ini tidak terganggu. Rekaman dalam CCTV menurut saksi penting untuk kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini. Setelah saksi mengejar DVR CCTV tersebut ke lapangan tersebut, itu apakah untuk membuktikan fakta apa sepengetahuan saksi sehingga CCTV ini harus didapatkan nih menurut Siap, karena dari awal isu yang berkembang di masyarakat kan ada kena petir, terus rekamannya hilang dan lain sebagainya. Artinya sudah ada opini di masyarakat bahwa penanganan kasus terhadap pembunuhan almarhum Brigadir Yosua ini tidak benar gitu Pak. Tidak benar. Siap. Makanya kami mendalami terkait dengan kemana CCTV ini. Kemana CCTV-nya? Betul. Nah, tadi saksi bilang ada menurut opini sambar petir. Apakah benar itu tersambar petir? Siap, ternyata memang benar Pak. Jadi yang tersambar petir itu kameranya, bukan Kameranya, bukan DVR-nya, DVR-nya kan? Artinya kamera DVR-nya tidak terganggu ya? Tidak terganggu. Nah, Menurut keterangan Pak Marjuki tidak terganggu Pak. tidak terganggu. Nanti bisa diklarifikasi kembali. Nah, tadi saksi mengejar dari DVR CCTV di pos security ya. Nah, apakah ada saksi juga mempertanyakan CCTV yang di rumah nomor berapa tadi? Nomor 46 ya? Tidak Pak. Yang punya milik siapa yang di tetanggahan itu? Siap, punya Pak Ridwan. Pak Ridwan, Kasat Reskrim siap. Kasat Reskrim. Sempat ditanya juga enggak? Tidak Pak. Nah, yang saksi buru itu dalam artinya sepengetahuan saksi untuk penyidikan yang perkara apa ini sehingga diburu nih CCTV ini agar bisa dapat Siap. terbukti. Terkait dengan penyidikan pembunuhan almarhum Brigadir Yosua. Oh, oke. Dan kami lanjutkan perbincangan bersama pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Bung Heri Firmansyah. Bung Heri, bahas lagi soal DVR ini tadi kata saksi Kompol Aditya. Yang terakhir tadi bilang DVR-nya tidak terganggu. Tadi juga saya sempat menyimak dialog Anda, komunikasi Anda dengan rekan saya Bayu Stiono soal petir ini. Ini petirnya menyambar kamera, tapi DVR-nya yang tidak bermasalah. Sehingga ini pelaku tahu betul bahwa sebenarnya yang penting ini DVR-nya bukan kameranya. Dan langkah yang dilakukan ini benar-benar fatal begitu ya, Bung Heri? Sepakat Mas Radi. Dan saya rasa hal ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu adalah tambahan informasi dari salah satu orang saksi yang seharusnya hadir pada hari ini tapi sejauh ini kayaknya belum hadir ya. Yang katakanlah vendor untuk mengadakan CCTV ini atau DVR-nya tadi. Karena itu kan akan dicek apakah penggantian DVR itu karena rusaknya tersambar petir tadi ada korelasinya ke sana untuk memperkuat dalil yang ini ya, bahwa kameranya saja yang rusak, DVR-nya tidak. Itu yang pertama. Yang kedua masih bermain di DVR, apakah kemudian penggantian tadi yang dilakukan oleh misalnya saudara Afung kalau nanti memang hadir di keterangan sidang ini selain dari Pak Aditya adalah ingin mempertanyakan terakhir kali katakanlah penggantian DVR itu kapan? Biasanya kan tercatat ya. Nah kalau sudah tercatat itu kan berarti diketahui mix and match nggak dengan pergantian yang baru ini. Kemudian alasan pergantian karena apa? Apakah karena katakanlah memorinya sudah penuh ya? Saya nggak tahu bahasa teknisnya dalam konteks DVR CCTV. Tapi ini akan menjadi ngeling ke sana Mas Radi. Jadi saya katakan tadi di awal bahkan keterangan saksi itu bisa saja bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, itu satu. Yang kedua, keterangan saksi bisa saja bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang dihadirkan. Maka dua langkah inilah yang kemudian tadi berkali-kali dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum. Walaupun konteksnya kalau jaksa penuntut umum menghadirkan saksi, dia sudah tahu sebenarnya jawabannya apa. Tapi ini kan untuk mempertegas saja di mana posisi dan pengetahuan dari saksi sehingga kualifikasi seseorang itu dihadirkan sebagai saksi tidak terbantahkan. Ini kan momentum bagi jaksa untuk menguatkan kepada hakim ini adalah saksi yang sudah kami seleksi tadi. Dan ini mendekati dari kualifikasi bahwa dia memenuhi sebagai saksi. Nah ini yang kemudian tadi dari banyak pertanyaan, pertanyaan selalu mengarah kepada poin-poin karena ini obstruction of justice, poinnya adalah
merintangi penyidikan dalam konteks menghilangkan bukti, maka bukti apa sih yang kemudian jadi persoalan di sini? Clean and clear tadi kan yang selalu dibahas adalah DVR CCTV-nya. DVR CCTV-nya, betul. Ini yang jadi poin menentukan menurut saya. Iya, dan jadi penting juga kehadiran seorang saksi bernama Afung ini, Bung Heri ya. Karena dia yang seperti Bung Heri bilang tahu bagaimana DVR ini kemudian dibawa ke sana dan diganti. Apakah memang rusak karena tersambar petir atau tidak. Nah, jika nanti memang deadlock katakanlah ya, pembuktian dari saudara Kompol Aditya ini, saksi Kompol Aditya ini, ada strategi lain nggak yang bisa ditempuh oleh jaksa untuk menguatkan pembuktian terkait DVR ini? Kalau saya Kira-kira. rasa sejauh dari apa yang sudah kita dengar dan kita saksikan tadi, banyak poin malah sebenarnya yang sudah jadi keuntungan bagi jaksa penuntut umum ya. Ini kan belum poinnya kuasa hukum, jadi kita nggak bisa menilai hal itu. Agar ini jadi fair nanti menilai. Dalam konteks dari jaksa penuntut umum sudah banyak yang berkesesuaian bahwa DVR-nya ternyata baru, nah tinggal dibuktikan barunya itu kapan, apakah 3 hari sebelum kejadian, apakah pada saat kejadian. Nah ini yang perlu dipastikan Mas Radi, sehingga itu pengembangan dalam konsep yang mungkin tidak didapatkan dari keterangan saksi saat ini, mungkin saja didapatkan dari keterangan saksi yang lain. Jadi sekali lagi kita nggak bisa mengatakan keterangan saksi ini full hanya mandiri penuh hanya pada konteks keterangannya dia saja. Bisa saja nanti ternyata ada kesesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau membutuhkan keterangan dari saksi yang lain untuk memperkuat fakta hukumnya tadi. Jadi saya rasa hal-hal yang tadi sudah terjadi yang kita saksikan bersama, banyak poin menarik yang sejauh ini on the right track lah apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum ya untuk mendakwa. Kemudian menurut saya pemilihan menghadirkan saksinya juga harusnya kalau bisa nanti lebih beruntut lagi kan. Siapa yang pertama kali didengar kesaksiannya sampai yang terakhir untuk memberikan keterangan sebagai saksi tadi. Ya. Mas Heri, ini kan pembuktian untuk melihat bahwa betul ada perintah untuk menghancurkan barang bukti begitu, dan dengan konteks sidang ini adalah Hendra Kurniawan, Brigjen Hendra Kurniawan sebagai terdakwa dan juga Agus Nurpatria yang saat ini sedang bersidang. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini, Hendra juga bagaimanapun kan tadi juga sempat dibicarakan oleh Bung Heri, kita mencari keadilan, peran Hendra ini sebenarnya sedalam apa sih begitu. Bagaimanapun kan dia diperintah oleh atasannya, oleh Verdi Sambo begitu. Jika memang saksi-saksi ini menguatkan bukti-bukti bahwa ada penghancuran alat bukti, perintangan penyidikan, adakah peluang untuk Hendra bisa diberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan sebelumnya? Kalau kita mau fair ya, Mas Radi ya, bukan karena kasus atensi publik kemudian jawaban kita harus karena ini terdakwa harus kita kita jelek-jelekan gitu, atau tidak dapat kesempatan hal yang sama secara hukum ya. Tapi pada umumnya setiap orang punya hak untuk dapat poin tadi untuk diringankan hukumannya. Tapi yang menjadi objektif ya Mas, kalau seandainya juga dia berkontribusi real dalam pengungkapan kasus ini, kan itu yang diminta kan, sehingga dia boleh dapat hak tadi, privilege itu, tapi penuhi dulu syaratnya kan. Jadi menurut saya ini nggak ada perdebatan kalau Mas Radi kalau dalam hal ini, karena dia adalah bagian dari pusaran perkara ini. Bagaimana kemudian dia membuktikan kalaupun ada kesalahan saya itu tidak seberat itu begitu loh. Jadi ya, ini adalah kontribusi yang kita minta sebenarnya kepada setiap terdakwa, bukan hanya kepada Pak Hendra, Pak Nurul tadi ya, kalau nggak salah ya. Tapi dalam konteks ini kepada semua terdakwa, baik di kasus obstruction of justice maupun di kasus pokoknya yaitu perkara di 338 dan 340 KUHP. Kejujuran menurut saya adalah hal yang kemudian menjadi kunci untuk menyelamatkan, menyelamatkan semua pihak yang sejauh ini ada dalam pusaran kasus ini. Karena tidak ada hal lain lagi yang bisa menyelamatkan menurut saya Mas Radi. Karena sudah masuk ke tahap persidangan ini, rasa-rasanya kok apalagi diperhatikan dengan jutaan pasang mata untuk melakukan sebuah rekayasa atau desain kayaknya sudah terlalu beresiko begitu ya. Sehingga ya sudah apa yang terjadi disampaikan secara utuh tanpa dikurang-kurangi, tanpa ditambah-tambahi. Dan bukan nggak mungkin kalau misalnya fakta-fakta di kasus sidang kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan ini akhirnya terungkap banyak yang terungkap begitu,
ini bisa digunakan di kasus yang dugaan pembunuhan berencananya ya nanti. Sepakat, Mas Radi. Bisa jadi fakta baru begitu di sana. Betul. Jadi jangan sampai ini dilihat secara sepotong-sepotong. Ini kalau dibaca tuh harus satu helaan nafas. Ya. Titiknya harus bersamaan begitu. Jangan sampai ini di koma di tengah-tengah. Malah menurut saya akan tidak fair, tidak akan baik jadinya untuk semua pihak. Termasuk Pak Sambo dan kawan-kawan tadi di proses yang berikutnya. Karena seakan-akan ya ini tidak ada korelasinya. Padahal sekali lagi untuk membuktikan ada perbuatan itu kan ada kaitannya dengan bukti yang ada di sekitar TKP. Oke. Kalau kita hanya mengandalkan pada eyewitness saja, saksi mata yang ada di situ, persoalannya orang yang ada di situ ditarik dalam kasus ini sebagai terdakwa. Jadi mereka juga punya kepentingan dalam pembelaan diri mereka. Sehingga untuk menyatakan yang sebenarnya rasa-rasanya kok agak sulit begitu ya Mas Radi. Sehingga boleh diputar lagi kasus obstruction of justice ini harus clear dulu malah menurut saya. Dengan ini jadi putusannya, maka dalil ini memperkuat untuk putusan kasus di perkara pokoknya. Perkara pokoknya. Ya, kenapa saya berbicara atau bertanya soal Kans Hendra Kurniawan ini bisa dihukum lebih ringan? Karena ada beberapa rekan atau kerabat dia juga mengatakan bahwa ini hanya suruhan. Salah satu istrinya Hendra Kurniawan di media sosial beberapa kali kita simak bahwa Hendra ini hanya diperintah oleh Verdi Sambo, dan banyak juga polisi-polisi yang lain akhirnya dalam tanda kutip menjadi korban Sambo lah. Menjadi korban Sambo, terseret karena menjalani perintah, jadi tersangka ataupun saat ini jadi terdakwa kasus perintangan penyidikan. Nah, kita akan bahas nanti setelah jeda Bung Heri soal bagaimana terdakwa-terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan ini menghadirkan saksi-saksi yang juga bisa menguatkan alibi-alibi mereka. Setelah jeda kami bahas di Breaking News Kompas TV.